Baik, selamat sore. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan jurnal refleksi BIMTEK Informatika modul 4 tentang pedagogik informatika. Ada 3 bagian yang harus saya membuat refleksi ini. Bagian yang pertama tentang pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar mandiri modul 4 mencakup. Yang pertama, apa saja pengalaman belajar yang baru saja diperoleh. Pengalaman belajar yang baru saja diperoleh pada modul 4 ini yaitu yang pertama, karakteristik peserta didik, teori belajar, kurikulum, dan penilaian. Pemahaman pembelajaran yang berfokus pada keterampilan dan pemahaman integrasi pembelajaran dengan kerangka TIPEK dan desain pembelajaran. Yang kedua, bagaimana emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar atau pembelajaran yang dilakukan. Pada modul 4 ini saya merasa terus berantusias untuk mempelajari dan memahami pada modul 4 ini, sehingga untuk memberikan saya semangat untuk belajar, untuk meningkatkan kemampuan saya sebagai guru informatika yang lebih profesional. Hal apa saja yang sudah baik berkaitan dengan proses belajar atau pembelajaran? Hal yang sudah baik dalam proses belajar atau pembelajaran yaitu pada modul 4 ini sangat baik karena sudah memaparkan tentang prinsip-prinsip pedagogik, bagaimana mempertimbangkan karakteristik peserta didik untuk membantu guru memahami kebutuhan peserta didik secara individu di dalam kelas. Pendekatan yang berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang berikut, berintegrasi dengan kerangka TIPEK yang menunjukkan kesadaran akan pentingnya penggunaan teknologi dalam pembelajaran dan mendesain modul ajar yang mencakup pemahaman pencapaian pembelajaran. Yang keempat, apa saja hal yang perlu diperbaiki terkait dengan proses belajar atau pembelajaran. Hal yang perlu diperbaiki yang berkaitan dengan proses belajar atau pembelajaran adalah, mungkin yang perlu diperbaiki adalah memberikan modul ajar yang menginspirasi dan yang lebih sederhana lagi, sehingga peserta didik yang perlu diperbaiki terkait dengan proses belajar atau pembelajaran. Hal yang perlu diperbaiki dalam proses belajar atau pembelajaran adalah memberikan contoh modul ajar yang menginspirasi dan yang lebih jelas atau lebih sederhana, sehingga peserta BIMTEK merancang modul ajar yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Yang berikut pada bagian kedua ini, analisis implementasi modul 4 dalam konteks guru informatika mencakup yang pertama, apa pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi sehingga tergali materi lebih jauh. Pertanyaan yang kritis yaitu bagaimana menerapkan proses pembelajaran yang dapat mengadaptasi strategi pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan, yang berpikir tingkat tinggi atau HOTS dengan memperhatikan karakteristik peserta didik. Yang kedua, apa wawasan atau insight baru dari materi yang dipelajari. Wawasan atau insight baru dari materi yang dipelajari yaitu materi ini memberi wawasan baru dan mendalam tentang pendekatan pembelajaran yang berfokus kepada pengembangan keterampilan yang berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Yang ketiga, apa tantangan yang sesuai dengan konteks asal guru informatika. Tantangan yang sesuai dengan konteks guru informatika. Sebagai guru informatika, banyak tantangan yang dihadapi, yaitu
dengan menghadapi beberapa peserta didik yang punya karakteristik yang berbeda adalah untuk menciptakan strategi pembelajaran yang tepat, memberikan motivasi kepada peserta didik baik secara individu maupun secara kelompok di dalam kelas. Yang keempat, apa saja alternatif solusi terhadap tantangan yang ditemukan? Alternatif solusi terhadap tantangan yang ditemukan pada modul ini yaitu diterapkan dengan pembelajaran berdiferensiasi sebagai guru informatika, tentu menyesuaikan metode pembelajaran, konten dan bahan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik. Pada bagian ketiga, keterhubungan topik yang dipelajari dengan yang satu, pengalaman di masa lalu. Pengalaman pada masa lalu, saya harus mempersiapkan diri sebelum melakukan pengajaran di dalam kelas, yaitu yang harus dipersiapkan adalah menyiapkan modul ajar. Dulu saya sering melakukan pengajaran dengan tidak mempersiapkan modul ajar dengan baik, sehingga proses pembelajaran di dalam kelas tidak berjalan dengan baik atau kurang optimal. Yang kedua, penerapan di masa mendatang. Penerapan di masa mendatang, sebagai guru informatika saya akan menerapkan pendekatan pedagogik yang telah dipelajari di modul ini untuk mendesain modul ajar pada kurikulum merdeka yang lebih efektif dan interaktif dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, konsep atau praktik baik yang dilakukan bisa dari modul yang lain atau dari sumber lain di luar bahan ajar. Tentu sebagai guru yang mengikuti BIMTEK, saya ingin menekankan pentingnya pendekatan pembelajaran yang berbasis proyek atau proyek based learning yang memuat dalam modul ini. Yang keempat, konsep atau praktik baik yang dilakukan dari mata pelajaran dan kegiatan lain di sekolah. Konsep atau praktik baik ini saya selalu berkolaborasi dengan berbagai mata pelajaran, yaitu pembelajaran yang berbasis proyek, penggunaan teknologi yang secara integrasi dengan menerapkan praktik-praktik yang diharapkan dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih dinamis. Sekian dan terima kasih hasil refleksi saya pada modul 4 BIMTEK Informatika. Mohon maaf jika ada kurangan. Saya memberikan kesempatan kepada fasilitator untuk mengkoreksinya. Sekian dan terima kasih.